Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas hari yang baru ini. Berkat-Mu yang baru, yang segar, itu yang menyegarkan jiwa kami, dan sukacita surgawi Engkau hadirkan bagi kami di hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar hari ini kami awali bergumul dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita hari ini adalah dari kitab Zakaria pasal 7 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, wujud dari iman kita kepada Tuhan Allah adalah kesetiaan kita beribadah kepadanya. Beribadah artinya kita melakukan penyembahan, pujian, dan kesungguhan beribadah di dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman. Ini penting. Ibadah pribadi kita teramat penting kepada Tuhan Allah, tetapi sekaligus dalam hal yang sama bahwa ibadah dalam persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman itu juga teramat penting. Karena itu hingga saat ini, bahwa dalam kehidupan kita pribadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, teruslah tekun beribadah kepada Tuhan Allah. Dan satu hal yang sama lagi, di dalam ibadah, dalam persekutuan kita, baik di gereja secara khusus, maka bangunlah terus persekutuan yang hidup, yang benar, yang baik, yang adil itu, untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, dan untuk melakukan gerakan pelayanan pekabaran Injil, pemberitaan Injil, dan melakukan cinta kasih Yesus Kristus lewat kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ibadah ritual itu penting, tetapi sekaligus dalam hal yang sama, ibadah sosial atau sebagai praktik dari ibadah kita setiap hari itu juga teramat penting. Itu sebabnya surat Yakobus itu menegaskan bagi kita bahwa kita tidak cukup hanya menjadi pendengar, tetapi biarlah kita menjadi pelaku firman itu sendiri. Artinya apa? Bahwa apa yang kita imani tentang Yesus Kristus, maka itu juga harus terwujud di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa dia tidak hanya dalam konsep gagasan, atau dia tidak berhenti dalam pikiran atau dalam hati kita, tetapi segala yang baik itu harus menjadi tindakan yang nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Perjumpaan kepada siapapun, maka tindakan yang baik harus menjadi hal yang harus keluar dari diri kita sendiri atau hadir di dalam diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang berbicara hari ini bagi kita lewat kitab Nabi Zakaria, bahwa umat Israel sedang sungguh-sungguh melakukan ibadah mereka, puasa mereka. Mereka telaten sekali melakukan ibadah puasa mereka, tetapi Tuhan tidak menyukai apa yang mereka lakukan itu. Kenapa? Karena dalam praktik kehidupan setiap hari, mereka yang sungguh-sungguh berpuasa, tetapi sekaligus juga mereka orang yang sungguh-sungguh melakukan ketidakadilan. Orang yang sungguh-sungguh melakukan penindasan terhadap orang-orang miskin. Para janda-janda mereka peras, yatim piatu mereka tindas. Mereka abaikan hak-haknya, dan banyak lagi ketidakadilan yang mereka lakukan. Karena itu Tuhan Allah katakan lewat Nabi Zakaria bahwa Tuhan tidak menyukai itu. Yang penting bagi Tuhan, ibadah puasa yang baik itu, ibadah yang benar itu adalah melakukan kebenaran, melakukan kebaikan dalam kehidupan setiap hari. Karena itu di ayat 9 itu dikatakan, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing, kepada semua orang. Apa yang benar?
Dan tindakan diakonia atau tindakan yang baik itu harus menjadi wujud cinta kasih Kristus itu nyata dalam cinta kasih terhadap sesama. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Karena itu pertama dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, jangan sampai lahir niat atau keinginan yang jahat untuk melakukan kejahatan terhadap orang lain. Ini harus segera kita koreksi dari diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jika Anda tersinggung, jika Anda marah, jika Anda merasa direndahkan, jika Anda merasa harga dirinya diganggu, maka pertama-tama kontrollah diri kita sendiri, kendalikan diri kita sendiri, supaya jangan muncul di dalam hati kita keinginan yang jahat. Seandainya telah muncul keinginan yang jahat, keinginan pembalasan, keinginan untuk merancang kejahatan, maka segera itu lepaskan, segera itu buang dari diri kita sendiri. Tetapi pikirkanlah yang baik, bahwa kehendak Allah itu jauh lebih penting di dalam diri kita. Nah, apalagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika firman ini mengingatkan kita kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang marginal, kepada orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, jangan sampai melakukan tindakan yang jahat, penindasan, ketidakadilan terhadap mereka. Karena apa? Karena Tuhan pembela mereka. Mungkin mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi Tuhan mengenal mereka. Tuhan yang menjadi pembela dari setiap orang yang tertindas, dari setiap orang yang teraniaya, dari setiap orang yang mengalami ketidakadilan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, ketika kita melakukan penindasan, ketidakadilan, pengabaian hak-hak orang lain, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan ketidakadilan, maka ingat, lawan kita semua adalah Tuhan Allah. Karena itu, siapa yang mau melawan Tuhan Allah? Siapa yang mau berhadapan dengan Tuhan Allah? Karena itu kita diingatkan hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam ibadah sosial kita setiap hari, dalam ibadah praktek kita setiap hari, dalam diakonia operatif kita setiap hari, maka cinta kasih itu harus muncul kepada semua orang. Dari diri kita sendiri, kehadiran kita adalah menjadi berkat, bukan menjadi racun toksik bagi orang lain, bukan menjadi ancaman bagi orang lain, bukan menjadi bagian dari ketakutan terhadap orang lain, tetapi kita menjadi berkat. Kehadiran kita sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh orang lain yang berjumpa dengan kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, bahwa Tuhan Yesus Kristus pernah menyatakan sebuah hukum moral yang tertinggi. Apa itu? Lakukanlah apa yang kau kehendaki terhadap orang lain. Lakukanlah apa yang kau kehendaki terjadi pada dirimu terhadap orang lain. Sebaliknya, jangan engkau melakukan apa yang tidak kau sukai terhadap orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ini berlaku untuk semua orang di dunia ini, kepada siapapun, kepada agama apapun, kepada kepercayaan apapun. Apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar berlaku. Karena itu cinta kasih Yesus Kristus itu mengajarkan kita kepada hari ini. Biarlah kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan kita semua memancarkan segala kebaikan. Karena itu kita juga menjadi orang-orang yang memutus mata rantai ketidakadilan. Saudara-saudara yang terkasih, dunia kita hari ini, di Indonesia ini, akhir-akhir ini kita sering mendengar bullying, perundungan. Dan beberapa hari yang lalu kita mendengar ada seorang anak yang bunuh diri. Karena apa? Karena dibully, dirundung atau diejek oleh teman-temannya di sekolah. Karena apa? Karena dia tidak memiliki ayah dan ibunya seorang disabilitas, dan dia tidak tahan dengan tekanan itu, bulian itu, akhirnya dia gantung diri, bunuh diri. Saudara-saudara yang terkasih, dan banyak peristiwa yang kita hadapi, anak-anak remaja atau siapapun yang melakukan bunuh diri oleh karena bully, oleh karena perundungan,
oleh karena tekanan-tekanan dari orang lain. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, keluarga-keluarga Kristen tidak boleh mengejek orang lain, apalagi sampai membuat jiwanya begitu tertekan dan sampai mengakhiri nyawanya. Didiklah anak-anak kita, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, menjadi pelaku cinta kasih, menjadi orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang penuh dengan berkat, bukan kata-kata yang membunuh. Anak-anak itu perlu dilatih dari rumah kita sendiri, supaya mereka jangan menjadi pelaku bullying, supaya mereka jangan menjadi pelaku perundungan. Ada yang dengan kata-kata yang kasar, ada dengan tindakan pemukulan, ada yang pemerasan dan lain sebagainya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tugas kita hari ini, tugas kita warga gereja hari ini, tugas kita murid-murid Tuhan Yesus Kristus hari ini, jadilah menjadi pelaku cinta kasih, pelaku kebenaran, dan pemutus mata rantai ketidakadilan, penindasan, dan pemerasan terhadap orang lain. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi hidup kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini. Engkau menghendaki kami Tuhan menjadi orang-orang yang melakukan apa yang benar dan cinta kasih, supaya kami jangan menjadi pelaku penindasan, pelaku ketidakadilan, pelaku pemerasan, agar kami mengendalikan diri kami Tuhan, dan selalu memikirkan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan Allah, pimpin kami Tuhan lewat Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu jangan hanya berhenti pada pendengaran kami, pada pikiran kami, pada ingatan kami, tetapi biarlah itu menggerakkan hati kami Tuhan, menggerakkan tubuh kami, menggerakkan mulut kami untuk melakukan cinta kasih yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, berkati hidup kami sepanjang hari ini, dan teguhkan hati kami untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.